Selamat pagi anak-anak. Siap selalu semangat pagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Ya, anak-anak, mari kita buka kegiatan pembelajaran kita hari ini diawali dengan doa. Saya minta anak Ecen maju untuk memimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam Bapa dan Ya, silakan duduk anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu saya minta perhatikan tempat duduk kamu masing-masing supaya kegiatan pembelajaran kita lancar, aman, tenang, dan damai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, kita mengecek kehadiran dulu. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Kanaya Lorensia aman. Hadir, Bu. Bulan dari Manggur. Hadir, Bu. Devila Bagung. Hadir, Bu. Oke, anak-anak semuanya hadir ya. Ya, Bu. Anak-anak, coba kamu berdiri semua supaya kita semangat. Tepuk P5. Penguatan profil belajar Pancasila. Ya, baik, tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Anak-anak, apakah kamu masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Ya, kalau anak-anak masih ingat pelajaran kita minggu lalu berbicara tentang materi apa? Saya, Bu. Ya, mulai dari Aku pribadi yang unik. aku pribadi yang unik. Tepuk tangan. Ya, minggu lalu kita bicara tentang aku pribadi yang unik. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita yang baru tentang lingkungan turut mengembangkan diriku. Ya, sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu ingin tanya dulu, apa itu lingkungan? Satu. Apa itu lingkungan? Rafli, Lingkungan tempat tinggal kita. menurut Rafli, lingkungan itu tempat tinggal kita. Mungkin ada yang lain. Saya, Bu. Chelsea, Tempat untuk bermain. tempat untuk bermain. Bagus, tepuk tangan. Kita berteduh. Lingkungan itu tempat kita berteduh. Ya, ini semua jawaban dari anak-anak benar, Terus, pertanyaan yang kedua, apa macam-macam lingkungan yang anak-anak ketahui? Saya, Bu. Lingkungan di desa. Saya, Bu. Lingkungan desa, Saya, Bu. Lingkungan keluarga. lingkungan keluarga, tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan inti, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, mampu mengenal bagaimana peran lingkungan terhadap perkembangan dirinya. Yang kedua, mampu memahami peran lingkungan terhadap perkembangan dirinya. Mampu memahami. Yang ketiga, mampu bersyukur hidup dalam lingkungan sosial yang mendukung dan nyaman. Itu tadi kita punya tujuan pembelajaran yang hendak kita buat pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan inti, Ibu bagikan kamu dalam 4 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti mengamati gambar yang ditampilkan di depan kita. Perhatikan baik-baik gambar yang ditampilkan. Anak-anak bisa lihat? Bisa, Bu. Coba kamu perhatikan gambar 1. Keadaan di desa. Sama-sama. Mengamati gambar keadaan di desa.
adalah anak gembala. Kamu semua berdiri. 1, 2, 3. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku jarang bekerja, tak pernah malas ataupun lengang. La 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 la. Ya, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Kamu tadi sambil mengamati gambar, Ibu bagikan kamu LKPD sesuai dengan kelompok kamu ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Lihat baik-baik lembar kerja kalian. Apa ciri-ciri lingkungan di desa dan ciri-ciri lingkungan yang ada di kota. Terus bagian kedua, apa perbedaan karakteristik anak di desa dan di kota setelah kamu mengamati gambar 1 dan gambar 2 tadi. Baik, anak-anak, tadi kamu sudah diskusikan berkaitan dengan materi yang baru ditayangkan tadi. Sekarang saatnya kamu mempresentasikan hasil diskusi kamu. Kelompok 1 siap? 2, 3, 4. Saya minta kelompok 3. Ya, kepada ketua kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil kegiatannya, kegiatan diskusinya. Baik teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya ingin menjelaskan ciri-ciri lingkungan desa. Yang pertama, pekerjaan homogen atau sama. Kedua, Ada pertanyaan untuk kelompok 3? iya. Sekarang kita mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Saya minta ketua kelompok 4 berdiri. Silakan. Hai teman-teman, saya akan mempresentasikan pekerjaan kami kelompok 4. Ciri-ciri lingkungan di desa dan di kota. Pekerjaan homogen atau sama. Masyarakat tergantung pada sektor pertanian, peternakan. Kepadatan penduduk tempo. Tepuk tangan. Baik, anak-anak, mungkin ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, anak Kanaya. saya belum paham dengan karakteristik anak di kota. Kanaya belum paham tentang karakteristik anak di kota. Mungkin ada kelompok 4 yang bisa menjawab, atau kelompok lain yang bisa menjawab apa itu karakteristik anak di kota. Ada yang bisa menjawab? Siapa bisa angkat tangan? Ya, Wulandari. Yang pertama, sikap mandiri. Sikap mandiri sangat kuat. Yang kedua, sangat menghargai waktu. Yang ketiga, kehidupan keagamaan kurang. Yang keempat, kurang peduli lingkungan. Dan yang kelima, hidup bergoyang-goyang. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk anak Bulan. Anak-anak, tadi kamu sudah melihat lewat tayangan tadi tentang ciri-ciri lingkungan di desa dan lingkungan di kota, serta karakteristik anak yang hidup di desa dan di kota. Sekarang kita masuk ke pelajaran kitab suci, bagaimana pengaruh lingkungan bagi perkembangan pribadi seorang. Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52 tentang Yesus bersama orang tuanya pergi ke Yerusalem. Adapun tradisi yang biasa dilakukan oleh orang tua Yesus setiap tahun. Setiap tahun juga mereka melakukan hal yang sama seperti kita sekarang.
baik yang hidup di desa ataupun yang di kota. Yesus juga dia memiliki kampung halaman seperti kita. Dia juga merasakan hidup seperti kita, mengalami masa kecil seperti kita juga, seperti anak-anak, seperti ibu juga. Mereka dia juga mengalami masa kecil. Baik anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama mengetahui bagaimana situasi atau keadaan masyarakat yang ada di desa ataupun di kota. Ya, anak-anak, sekarang aku akan menyimpulkan seluruh kegiatan pembelajaran kita tadi bahwa di kota dan di desa itu memiliki karakteristik masing-masing. Seperti di desa tadi kurang adanya kerjasama. Dengan di kota tadi, di kota itu dia punya keadaan masyarakatnya beraneka ragam. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang lebih menjorok. Ya, baik anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengar berkaitan dengan materi ini. Mungkin anak-anak yang belum paham tentang materi hari ini. Ya, saya berikan kesempatan anak Evan. Apa perbedaan anak kota dengan anak desa? Tadi saya dengar ada kelompok yang menjawab tentang perbedaan anak desa dan anak kota. Saya berikan kesempatan. Angkat tangan. Ya, bulan hari. Anak di desa yang pertama hidup sederhana, sedangkan anak di kota sikap mandiri sangat kuat. Ketika untuk anak bulan. Anak, supaya materi yang baru ibu jelaskan, supaya kamu bisa paham, maka ibu akan memberikan tes. Dikerjakan secara mandiri ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, langsung kumpul di depan mejanya ibu. Anak-anak, ibu akan periksa kamu punya pekerjaan. Baik, anak-anak, dari hasil pekerjaan kalian semua tadi, nilainya semuanya bagus. Tapi ada berapa orang anak yang belum masuk dalam kriteria? Saya harap kamu harus lebih semangat lagi belajar supaya nilainya bagus. Ibu bagikan pekerjaan kamu ya. Ya, baik anak-anak. Setelah anak-anak tadi mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini, ibu ingin tanya kepada anak-anak berkaitan dengan materi ini tadi. Apakah kamu bersyukur dan bangga sebagai anak laki-laki dan perempuan? Ya. Ya. Bagaimana cara kamu bersyukur dan bangga terhadap diri kamu sebagai anak laki-laki dan Mencintai diri sendiri. mencintai diri sendiri? Baik anak-anak, agar materi pelajaran kita ini diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka saya minta kamu buat sebuah doa syukur atas lingkungan hidup yang bermanfaat bagi perkembangan diri kita. Baik anak-anak, untuk materi hari ini sampai di sini, maka kita sebagai umat beriman, kita tutup semua kegiatan kita hari ini karena doa. Anak-anak, sekian dan terima kasih.